Halo, selamat datang di channel QWERTY Komputer dan masih akan membahas mengenai mouse gaming low budget terbaik di 200 sampai 250 ribu, dan mouse ini mungkin aja bisa menjadi mouse gaming low budget terbaik di range harga tersebut. Penasaran kenapa? Tonton terus videonya dari awal sampai habis, jangan di skip. Namun sebelumnya kita intro dulu. Oke, sebelum gue masuk untuk review lebih spesifik mengenai G103 Prodigy, ada beberapa hal yang ingin gue infoin ke teman-teman ya. Item ini kalau teman-teman coba googling, ini nggak bakalan nemu di website resminya Logitech. Dan ada beberapa hal yang gue temuin setelah gue coba riset lebih dalam. Hal pertama yang gue temukan adalah berdasarkan hasil chatting dengan admin Logitech G, official store di Tokopedia. Dari adminnya bilang bahwa G103 adalah produk khusus yang hanya dipasarkan lewat online store aja atau lewat online marketplace aja. Makanya G103 kita nggak bakalan nemu di website Logitech-nya. Kemudian hal kedua yang gue temuin adalah di beberapa website G103 disebutkan adalah item yang sama dengan G102 dan G203. Cuman sengaja diberikan penamaan yang berbeda oleh Logitech untuk tujuan pemasaran yang berbeda di beberapa region atau di beberapa daerah. Hal ketiga yang gue temuin adalah G103 adalah project low budget dari Logitech, di mana Logitech mau coba untuk meraba pasar. Apakah Logitech mampu menciptakan produk low budget untuk bersaing dengan brand-brand low budget atau brand-brand lokal lainnya yang bermain di range harga low budget ini. Itulah sebabnya kenapa G103 tidak punya branding marketing di websitenya sendiri. Tapi semua ini bisa dibilang adalah hal yang gue sendiri nggak yakin ya. Cuman paling tidak teman-teman bisa tahu. Dan mudah-mudahan video ini bisa sampai ke Logitech sendiri dan Logitech juga bisa memberikan mungkin sedikit penjelasan lewat kolom komentar mungkin. Oke, kemudian bagaimana dengan bahasa desain dari mouse Logitech G103 Prodigy? G103 Prodigy menggunakan bahasa desain mouse klasik ya. Ini model kayak gini teman-teman bisa temuin di semua mouse-nya Logitech untuk desain-desain yang lama. Berbentuk simetris, ambidextrous, maksudnya bisa digunakan oleh tangan kiri dan tangan kanan. Tapi kalau menurut gue pribadi ini lebih cocok untuk pengguna tangan kanan, karena tombol forward dan backwardnya hanya ada pada bagian kiri dan tidak bisa dipindahkan seperti pada varian mouse game yang lain. Ya, maksudnya bisa dipindahkan ya, atau modular lah maksudnya. Kemudian ada satu tombol CPI changer di bagian tengah, nggak ada up down, cuman satu aja tombol di bagian tengah. Dan kemudian di bagian belakang nanti teman-teman bisa lihat di gambar, di bagian belakang punggung dari mouse ini ada logo Logitech G yang sudah teriluminasi dengan RGB light-nya. Kemudian pada bagian pinggiran belakang juga sampai ke samping ini ada list RGB LED yang menurut gua simple namun cukup cantik ya desainnya. Oke, kemudian build quality dari G103. G103 masih menggunakan bahan plastik ya, cuman kalau dipegang nanti langsung bisa ketahuan lah ini plastiknya berbeda. Ini lebih kokoh, lebih tebal, dan menurut saya sudah cukup kuat ya. Kemudian teksturnya juga kalau teman-teman lihat lebih dekat ini nggak clean, bener-bener smooth. Ini bodinya, finishingnya ini ada teksturnya sedikit, mudah-mudahan nanti di video bisa lebih jelas ya. Nanti teman-teman coba lihat sendiri. Kabelnya masih berbahan rubber, namun udah cukup fleksibel dan so far untuk pemakaian ini nggak mengganggu karena udah cukup fleksibel ya. Kemudian scrollnya juga masih berbahan plastik dan ada tekstur gripnya sehingga lebih nyaman untuk waktu kita scrolling. Kalau teman-teman coba perhatikan baik-baik, ada beberapa gaming mouse walaupun plastiknya udah dan finishingnya udah bagus, tapi kalau digoyang ada berasa parts di dalam yang cukup bergetar lah. Tapi kalau untuk yang ini sama sekali nggak ada parts di dalam yang goyang. Nanti mudah-mudahan kedengeran ya di mikrofon gue coba goyang. Ini sama sekali nggak ada bunyi goyang-goyang sama sekali ya di bagian dalam. Jadi yang bisa gue simpulkan adalah build quality-nya ini udah cukup bagus, udah cukup kokoh semuanya, dan assembly part-nya juga udah sangat baik. Kemudian bagaimana dengan spesifikasi teknis dari mouse brand Logitech di harga low budget ini? Nah, G103 sensornya ini di websitenya juga nggak ditulis, di packingannya juga nggak ditulis, jadi agak-agak ambigu. Cuman
Di beberapa website sendiri dituliskan bahwa G103 menggunakan sensor Mercury, tapi gua nggak mau berspekulasi dan nggak mau klaim juga bahwa ini memiliki sensor Mercury. Karena di websitenya sama sekali nggak nulis ini menggunakan sensor apa. Cuman kalau dari channel YouTube-nya Rocket Jump Ninja, nanti saya coba tampilin di video channelnya. Dari Rocket Jump Ninja sendiri bilang bahwa ini sensornya yang terpasang di G103 ini udah setara dengan PixArt 3366. Performance-nya dia coba di video itu, nanti teman-teman bisa coba ke video itu dan nonton sendiri. Di situ sih dia ngomongnya bahwa sensor yang terpasang pada G103 mempunyai performance yang benar-benar mirip atau 11-12 dengan PixArt 3366 yang terpasang pada Logitech G Pro dan G403. Namun yang perlu kita ketahui adalah sensor ini adalah sensor optikal yang memiliki kemampuan sampai resolusi 8000 CPI atau DPI. Switch-nya juga yang digunakan di sini tidak diberitahu atau tidak ditulis di packingan maupun di websitenya menggunakan switch apa. Cuman dari chatting lewat admin Topet Logitech G officialnya, adminnya bilang ini menggunakan switch Omron yang lagi-lagi gua nggak mau klaim, tinggal terserah teman-teman mau percaya adminnya atau enggak. Cuman kalau untuk switch-nya, klik kiri dan klik kanan, kalaupun benar menggunakan switch Omron, di sini diklaim udah tahan sampai 10 juta klik ya. Kemudian akselerasi dari mouse ini udah berada di angka G dan 100 IPS. Polling rate-nya juga udah 1000 Hz ya, jadi udah cukup akurat lah untuk pelaporan posisi ke PC-nya. Ada juga mikroprosesor 32 bit ARM yang tertanam langsung di dalam mouse ini, sehingga memampukan atau membuat mouse ini udah cukup baik dan bisa menyimpan settingan atau pengaturan makro dari teman-teman. Kemudian fitnya menggunakan fit PTFE atau Teflon, sehingga glide-nya udah cukup baik menurut gua. Portnya masih port USB 2.0 yang belum gold plated. Oh, yang nggak lupa juga ada fitur-fitur yang ditawarkan dari Logitech untuk mouse gaming semurah ini. Teman-teman nanti bisa coba download softwarenya itu Logitech G Hub. Nanti di software itu teman-teman nanti bisa lihat di video. Di situ teman-teman bisa ngatur DPI, CPI-nya yang menurut gue cukup presisi, per step itu cuma 50 CPI per geserannya. Jadi benar-benar presisi teman-teman mau setting di angka berapa. Kemudian tombol-tombolnya pun bisa diatur secara per individual ya. Ini mau diatur untuk apa, tombolnya berguna untuk apa, berbeda purpose pun juga bisa. Jadi untuk multimedia ada pengaturannya sendiri, untuk gaming ada pengaturan sendiri, nanti teman-teman bisa coba lihat di softwarenya. Ada juga untuk makro, nanti buat teman-teman yang hobi menggunakan tombol makro. Kalau gue sendiri sih jarang ya pakai makronya. Tapi kalau teman-teman yang benar-benar pengen cari mouse gaming low budget dengan fitur makro, ini bisa jadi salah satu opsi. Dan polling rate-nya pun dari softwarenya ini bisa diatur. Dan yang menarik adalah pada pengaturan lampu RGB-nya. Di situ teman-teman bisa lihat ada satu menu di mana pengaturan lampu RGB-nya ini bisa menjadi atau disesuaikan sebagai audio visualizer, atau maksudnya menyesuaikan dengan audio dari PC teman-teman. Jadi kalau lagi dengerin lagu, ini bisa jadi visualizer untuk lagunya itu. Dan ada RGB light sync-nya juga. Jadi kalau teman-teman pakai perangkat Logitech yang lain yang support RGB light sync, ini nanti bisa disinkronisasi lampunya untuk warnanya bisa sama semua. Oke, kemudian bagaimana pengalaman gua atau performa dari G103 Pro Digi? So far setelah gua coba bermain game selama berhari-hari, untuk masalah flick dan spin out selama pemakaian tidak ada masalah. Karena sensornya menurut gue udah cukup mumpuni untuk merespon gerakan tangan gue sendiri. Jadi walaupun digeser pelan, udah cukup akurat pun dia membaca posisi atau lokasi crosshair. Sedangkan untuk spin out sendiri, gue nggak pernah mengalami spin out selama bermain game. Udah gue coba berkali-kali, namun untuk spin out ini so far nggak ada masalah. Kemudian untuk sensornya pun mampu menghandle dengan baik pergerakan tangan untuk pergerakan yang lambat atau slow maupun fast move dengan akurat ya. Polling rate-nya pun terbilang cukup stabil, ada pada angka yang kita setting. Nanti teman-teman bisa lihat di video. Gua coba lewat websitenya Zowie Benki. Di situ gua coba untuk 1000 Hz dan 500 Hz. So far yang gua lihat sih dia cukup stabil. Kemampuan glide-nya dari fit-nya pun so far kalau gua main gesekannya juga udah enak, udah nggak terlalu ada tahanan.
dan bisa dibilang stabil. Kemampuan dari LOD-nya pun cukup baik. Untuk main game ini udah cukup pas. Apalagi di harga yang sangat-sangat low budget ya, 200.000. Kemudian untuk berat dari G103 pun kalau menurut gue ini udah lumayan. Ada di angka 85 gram tanpa kabel ya. Mouse-nya aja ini ada di angka 85 gram. Kemudian untuk teman-teman yang suka mouse yang lebih ringan, yang berada di berat 60-an, ini mungkin nggak cocok. Tapi so far kalau menurut gue pribadi, gue cocok dengan berat seperti ini. Dan kemudian untuk kliknya sendiri, gue so far belum pernah mendapatkan masalah double klik pada mouse ini. Hanya saja untuk scrollnya, kadang-kala, nggak sering sih, suka keklik sendiri untuk mouse 3-nya. Jadi scrollnya kadang suka keklik di saat kita scrolling. Jadi mungkin terlalu soft ya untuk switch-nya pada mouse 3. Untuk rubbernya sendiri juga so far kalau misalnya gue pakai ini nggak mengganggu. Berbeda dengan Fanatec X14S karena walaupun sama-sama menggunakan kabel rubber, kan tetapi Fanatec X14S kabelnya agak terlalu kaku sehingga kadang-kala memberikan tahanan di saat kita menggeser mouse. Tapi kalau untuk G103 so far gue nggak nemu masalah itu. Sedangkan untuk grip so far kalau gue lihat grip yang cocok untuk G103 adalah grip claw, karena ini agak landai dan nggak terlalu panjang ya mouse-nya. Jadi ini benar-benar cocok untuk pengguna grip claw, walaupun ada beberapa yang gue lihat komen untuk posisi jari kelingking ini agak capek. Tapi so far sih kalau menurut gue nggak ya. Gue sih aman-aman aja. Oke, bagaimana kesimpulan gua dengan mouse gaming dari Logitech yaitu G103? Kalau menurut gua pribadi, ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mouse gaming low budget. Gua dapet ini di harga 200.000 ya di official store Logitech G di Tokopedia. Cuman mungkin bisa berbeda-beda ya harganya, tapi paling enggak dia nggak bakalan lari dari 250.000 lah. Dia pasti ada di range 200 sampai 250.000. Dan di harga itu kita udah bisa dapat build quality yang menurut gue udah mantap. Bahannya menurut gue udah kokoh. Speknya juga udah bagus. Sementara fitur-fiturnya sangat kaya. Belum lagi kalau teman-teman punya perangkat Logitech yang lain, ini nanti bisa disinkronisasi di Logitech G Hub-nya. Dan sekali lagi ini pendapat pribadi gue ya, bisa berbeda dengan teman-teman yang di luar sana atau dengan reviewer yang lain. Namun gue agak penasaran juga bagaimana dengan pendapat teman-teman mengenai Logitech. Nanti bisa coba sharing di kolom komentar di bawah biar gue bisa tahu juga, nanti gue baca. Dan mungkin segitu dulu untuk mouse gaming Logitech G103 Pro Digi. Jadi untuk kritik dan saran bisa teman-teman taruh di kolom komentar di bawah. Gue juga butuh agar bisa membuat konten yang lebih baik. Jangan lupa live stream setiap hari Minggu jam 1 siang. Kalau teman-teman mau gabung silahkan. Gue sih ngarepnya banyak pertanyaan ya, agar kita bisa sharing-sharing juga nanti di live streaming itu. Dan mungkin segitu dulu. Like video ini kalau teman-teman suka, dislike juga kalau tidak suka. Jangan lupa subscribe channel ini untuk terus dukung saya, agar saya bisa lebih semangat membuat konten-konten menarik buat teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa tahu update video baru dari gua selanjutnya. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di review berikutnya. Bye.